Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang bahwa keselamatan seseorang di dalam Alkitab dikatakan merupakan pemberian Allah. Ya, saya ingin melanjutkannya agar kita semakin memiliki pemahaman yang lengkap. Ya, di dalam kata bahasa Yunani digunakan kata doron, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi gift. Ya, kita tahu bahwa di dalam Alkitab bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan sebagai pemberian dari Allah. Ya, dalam frasanya kata doron ini memiliki pengertian pemberian berdasarkan pengorbanan atau sacrifice. Ya, jadi Allah yang berkorban melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus ya yang mati di kayu salib, kemudian hasil daripada pengorbanan tersebut diberikan kepada kita manusia dalam bentuk keselamatan. Jadi sekali lagi Alkitab memang jelas, memang benar-benar memberitahu bahwa keselamatan kita itu merupakan pemberian dari Allah. Tidak ada orang yang bisa membantahnya, ya. Pada waktu itu saya memberikan ilustrasi mengenai anak kami ya. Satu ketika kami saya memberikan kepada anak saya sebuah handphone ya. Anak saya tidak harus bekerja untuk mendapatkan handphone tersebut ya, dia cukup menerimanya. Tetapi jangan salah bahwa sayalah yang berkorban. Saya kemudian harus bekerja mencari uang untuk bisa membeli handphone tersebut. Jadi kita harus bisa memaknai pemberian tersebut dalam konteks yang luas, ya. Bukan tidak ada harga yang dibayar, tetapi karena Kristus telah membayarnya dan kemudian hasilnya itu diberikan kepada kita. Saya memberi sekali lagi contoh atau ilustrasi lebih tepatnya mengenai bagaimana kami dengan anak kami, ya. Jadi sekali lagi kita mesti bisa mengerti hal tersebut. Lalu pada waktu itu saya sampaikan bahwa yang perlu dari anak kami setelah menerima pemberian dari kami ya sebagai orang tuanya adalah bahwa anak tersebut harus bisa menunjukkan di mana benda tersebut sepanjang kehidupannya, kira-kira begitu ya. Demikianlah hendaknya pada waktu itu saya sampaikan kita harus melihat keselamatan yang daripada Allah ya. Allah memberikannya dan yang perlu kita lakukan hanya setiap saat kita harus bisa menunjukkan di mana keselamatan itu dalam diri kita. Ya, ada banyak orang mengaku tetapi tidak bisa memberikan bukti di mana keselamatan tersebut. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan melanjutkannya ya penjelasannya. Ketika seseorang mau menerima pemberian dari Allah berupa anugerah keselamatan, ya, meskipun itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah, tetapi ada aturan main. Saya ulangi, ada aturan main bagi seseorang yang mau menerima anugerah tersebut. Ya, pada waktu itu saya menyampaikan mengenai bagaimana anak kami punya aturan di dalam rumah. Ya, nah saya ingin mendalami hal ini di dalam poin kita kali ini, ya, supaya kita semakin memahaminya. Kata karis yang kemudian diartikan dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai kasih karunia, diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Inggris sebagai grace. Ya, kata grace saya sependapat mungkin adalah salah satu kata yang paling bagus di Alkitab ya, yang paling indah di dalam Alkitab ya, yang olehnya atau yang darinya itu kemudian timbul banyak kata lain ya, seperti gratitude ya, gracious, dan ada banyak hal lain yang berasal dari kata grace ya, atau kata kemurahan, anugerah, pemberian. Di dalam bahasa Indonesia juga sama ya. Kata grace itu diterjemahkan menjadi gratis. Grasi itu berasal dari kata yang sama, kata grace ya. Kata grasi yang merupakan pengampunan yang diberikan oleh pemimpin sebuah negara ya, sebagai contoh kepada seorang yang harusnya dihukum mati atau dihukum kemudian dibebaskan. Begitulah kira-kira untuk memaknai kata pemberian Allah ini. Kita yang harusnya binasa, kata Alkitab kemudian diberikan kehidupan. Sama seperti seorang penjahat misalnya yang harusnya dihukum mati, kemudian mendapatkan grasi. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kata grasi
benar-benar berasal dari kata grace. Ya, itu sebuah kata yang demikian hebat. Ya, Paulus menggunakan kata ini untuk menjelaskan pemberian Allah dalam kehidupan kita. Ya, tetapi Alkitab juga menjelaskan Rasul yang sama, Rasul Paulus, di surat yang sama, itu memberitahukan bahwa dalam menerima anugerah tadi, ada aturan yang harus dipegang, atau ada aturan yang harus dipenuhi. Ya, bukan pemberian tadi harus dibayar, tetapi ada aturan di dalam menerimanya. Mari saya akan jelaskan lebih lanjut setelah kita membaca ayat ini. Efesus pasal yang keempat, ayat 22 sampai 24 menyatakan demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali saya berikan sebuah ilustrasi supaya kita bisa lebih baik mudah-mudahan ya dalam memahaminya. Ketika dulu Lady Diana ya yang sudah meninggal menikah dengan Pangeran Charles ya dalam lingkup kerajaan Inggris, kemudian Diana mendapatkan gelar, diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris. Dia menjadi Princess of Wales menurut catatan ya, menurut artikel atau menurut yang kita bisa baca. Dia menjadi Princess of Wales. Princess of Wales. Itu gelar, itu bukti dia diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris. Perhatikan baik-baik, ketika Diana diangkat menjadi putri kerajaan Inggris atau Princess of Wales, Diana tidak bayar apa-apa. Dia tidak perlu membayar apapun diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris. Tetapi yang tidak boleh juga dilupakan, ada aturan untuk dia seumur hidup dia ketika dia menerima pengangkatan tersebut. Ya, dia harus ikuti segala aturan yang ada dalam kerajaan Inggris. Makan diatur, duduk diatur, jalan diatur, kepada siapa dia boleh berteman, kepada siapa dia boleh pergi, itu semua diatur. Ya, jadi pengangkatannya sebagai keluarga kerajaan Inggris memang gratis, tapi ada aturan yang dia harus penuhi. Pertanyaannya, bagaimana jika dia tidak mau mengikuti aturan mainnya? Maka pengangkatannya batal. Sesederhana itu. Sesederhana itu juga keselamatan. Allah memberikan dengan cuma-cuma kata Alkitab. Ya, charis, grace, ya, benar-benar pemberian. Doron kata Alkitab, pemberian daripada Allah. Gift. Yesus yang berkorban sekali lagi di kayu salib, kamu menerimanya cuma-cuma. That's it ya, benar-benar seperti itu. Tetapi di dalam menerimanya ada aturan main. Sama seperti anggota keluarga kerajaan Inggris tadi saya beri contoh, ketika dia menerimanya gratis, tapi ada aturannya. Apa aturan main dalam menerima anugerah keselamatan Allah? Ayat yang tadi kita baca. Alkitab mengatakan kamu harus menanggalkan manusia lama. Menanggalkan hidup yang lama, hidup yang penuh dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam segala macam yang Alkitab katakan menemui kebinasaan. Kamu harus meninggalkan. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi aturan main untuk menerima keselamatan. Ya, jadi kalau seseorang mengatakan mau menerima anugerah keselamatan dari Allah, ya, yang diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma memang. Alkitab yang bilang demikian, ya. Benar-benar Allah juga mau memberikannya. Yesus yang berkorban diberikan kepada kita keselamatan tersebut, ya. Tetapi yang disampaikan oleh Alkitab ada aturan bagi seseorang yang mau menerimanya. Aturannya adalah dia meninggalkan kehidupan yang lama. Ya, orang yang masih hidup dalam kehidupan yang lama, tapi kemudian mengatakan mau menerima keselamatan, itu mirip seperti yang tadi saya katakan seorang putri yang mau menerima menjadi anggota kerajaan, suatu kerajaan, tapi mau hidup dalam kehidupan yang lama. Tentu tidak bisa. Mari kita memahami keselamatan dengan baik, benar itu diberikan Allah cuma-cuma. Tapi Allah memberikan aturan dalam menerimanya, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama. Selamat mengerjakan,
Tuhan Yesus memberkati. Amin.